Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaan ini. Tentu ini adalah pertanyaan yang saya pikir paling krusial ya, karena dalam penyusunan sebuah kebijakan tentu ada proses-proses sebagaimana antara lain adalah proses mendapatkan masukan dari publik. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi isu ketenagakerjaan itu sebenarnya tidak hanya muncul atau diperkuat pada saat ada proses mau menyusun melalui Omnibus Law. Tetapi isu ketenagakerjaan yang sekarang Bapak Ibu sudah lihat yang dimuat dalam RUU Ketenagakerjaan, ini adalah isu-isu yang bergulir dari tahun ke tahun, bahkan sejak kira-kira dari 2006, seperti saat waktu itu ada pendalaman oleh tim independen ketika mau digulirkan atau ada waktu itu keinginan untuk merevisi Undang-Undang 13. Jadi sebenarnya isu itu sudah lama sekali bergulir. Kami mengikuti dari tahun ke tahun. Tentu sebagai Kementerian Ketenagakerjaan yang hanya satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan terkait isu-isu tersebut harus kami cermat dan kami amati. Nah, untuk itu sebenarnya kalau ditanya langsung proses kepada Omnibus Law tentu tidak serta-merta mengatakan bahwa itu langsung pada saat 2 atau 3 bulan yang lalu. Kami sampaikan bahwa proses ini kami sudah lakukan jauh sebelumnya. Kalau tadi saya katakan isu itu dan sebagainya, setiap tahun pun kami cermati ternyata ada yang salah dalam ketenagakerjaan ini. Ada kedua belah pihak yang tidak nyaman, tidak happy. Setiap tahun isu media yang muncul adalah soal upah minimum, adalah soal outsourcing, kemudian soal-soal lain terkait status sebuah kerja. Nah, oleh karena itu sebenarnya dialog yang kami lakukan jauh sebelum masuknya undang-undang RUU ini ke DPR. Jadi kami melakukan dengan bertemu dengan para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh untuk mengidentifikasi atau katakanlah untuk mengambil mana sih isu-isu yang paling krusial dan kami berkomunikasi. Waktu itu kami secara langsung bertemu dengan para pimpinan. Terus terang belum ada pasal-pasal, tidak ada kaitannya dengan isu-isu yang sampai sekarang ini muncul, kira-kira seperti itu ya. Nah, kami berdialog. Banyak kawan-kawan juga mengatakan bahwa perlu ada kejelasan hubungan kerja, perlu ada regulasi yang pasti tentang katakanlah tentang apa sih yang diinginkan oleh para pekerja, perlu perlindungan. Jadi hal ini kami lakukan jauh sebelumnya, bahkan ketika itu intens dan mungkin menjadi ketika RUU ini masuk dianggap tidak dilakukan komunikasi karena harus bahas per pasal. Tetapi pada prinsipnya kami bertemu dan kami lakukan bahasan topik per topik. Misalnya topik PHK harusnya seperti apa, kemudian status hubungan kerja harus seperti apa, upah minimum itu bagaimana sebenarnya, apakah memang bahwa upah minimum itu harus diperlukan dengan berjenjang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang kami lakukan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang patut dilakukan oleh pemerintah. Tidak serta-merta langsung menjadi sebuah menjadi pasal-pasal yang harus sekarang dirangkai. Tetapi kami tidak mengatakan bahwa ini menjadi satu pengakuan bahwa itu adalah kesepakatan atau disetujui, tidak. Masih dalam rangka memuatnya dalam isu dan harus bagaimana pemerintah melindungi tidak hanya untuk memberikan kelangsungan usaha, tetapi juga agar yang utama adalah perlindungan pekerja. Jangan sampai perlindungan pekerja ini menjadi terabaikan karena lebih kepada memberikan kesempatan kelangsungan usaha untuk alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Seslimpo. Jadi kami lakukan itu dan saya ada di dalam dialog tersebut. Tetapi kalau sampai dikatakan bahwa dialog tersebut misalnya harus merangkai dalam pasal-pasal, memang itu tidak kami lakukan. Akan tetapi adalah menjaring mengidentifikasi apa masalahnya. Saya pikir ini menjadi penting sebenarnya dalam proses-proses perencanaan kebijakan publik tersebut. Baik. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Ya. Baik.